Ingat, hari ini saudara, suara-suara minta Aceh merdeka itu meluas. Yang tadinya dulu nggak mau Indonesia Aceh merdeka, sekarang jadi mau. Saudara, kenapa? Karena mereka merasa, kenapa kami nggak diperhatikan? Padahal harta kekayaan Aceh banyak dibawa ke pusat. Minyak kami disedot, gas kami disedot, emas kami disedot, tambang kami disedot. Kenapa begitu kami susah? Mencairkan bantuan aja juga susah. Hati-hati. Saya hanya berikan peringatan kepada pemerintah pusat, kalau besok Aceh marah, mereka bergerak, angkat lagi senjata, jangan salahkan bangsa Aceh. Ini kondisi di Masjid Raya nih saat ini. Nggak tahu lagi nih kayak mana, ada lempar-lempar. Habis mobil orang, jangan ke daerah kota ya. Pulang sekolah langsung pulang. Ini suatu musibah, saudara. Ada rentetan peristiwa, ya, adanya hujan, ada penggundulan hutan, saudara, ada deforestasi dan lain sebagainya. Ya, itu sebab-sebab yang saudara rasional, yang kelihatan dalam kita. Tapi jangan lupa, di sana ada sebab-sebab yang suprarasional, di luar jangkauan akal kita. Apa? Ya karena maksiat. Di negeri kita ini udah terlalu banyak maksiat. Kalau sudah terlalu banyak maksiat, saudara, jangan kaget kalau musibah. Wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu saudara, dalam menyikapi Aceh, ya kita jangan lepaskan diri dari iman kita. Tadi Habib Hanif Al-Attas di atas mimbar Jumat berceramah bicara soal Aceh, Sumatera Utara bencana. Beliau sampaikan ayat Qur'annya, hadis nabinya, saudara. Nah, itu juga mesti kita ingat. Ya, ada sebab-sebab rasional, tapi juga ada sebab-sebab, saudara, yang memang sepertinya nggak ada hubungan. Maksiat, zina, sama saudara banjir, kayaknya kan nggak ada hubungan, saudara. Maksiat, zina dengan gempa bumi, kan sepertinya nggak ada hubungan, saudara. Enggak. Dalam agama, orang-orang yang beriman yakin
semua punya hubungan, saudara. Nah, adapun yang namanya penggundulan hutan, hujan itu juga pencetus-pencetus, saudara, sehingga terjadinya bencana. Nah, saya nggak mau bicarakan soal pencetus-pencetus yang rasional tadi, tapi saya ingin ingatkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Habib Hanif di atas mimbar, itu harus kita camkan baik-baik. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, saya berkali-kali bawakan ayat ini di mana-mana dari dulu bertahun-tahun, saudara, selalu kita ingatkan, di mana Allah sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Buka surat Al-A'raf. Ini ayat 96 yang saya bacakan, baca ayat 97-nya, 98-nya, 99-nya, saudara. Allah rincikan di sana, saudara, bagaimana Allah kirimkan bala Allah berikan peringatan, jangan merasa aman, merasa tenang dari balasan Allah kalau kita berbuat maksiat. Jelas, walau anda ahlal qura, anda kata penduduk negeri-negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Allah janjikan la fatahna 'alaihim barakat, niscaya akan kami buka untuk mereka, kami limpahkan kepada mereka barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang Allah turunkan dari langit maupun yang Allah keluarkan dari perut bumi, saudara. Artinya apa? Jelas dalam ayat ini, saudara, kalau suatu negeri penduduknya beriman dan bertakwa, niscaya pintu keberkahan terbuka. Berkah buminya, berkah lautnya, berkah hutannya, berkah ekonominya, berkah politiknya, berkah keamanannya, berkah penghasilannya, berkah masyarakatnya, berkah keluarganya, berkah semua-muanya, saudara. Ini janji siapa? Janji siapa? Percaya dengan janji Allah, beriman kepada Allah. Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha benar dengan janjinya? Takbir. Sallu ala nabi. Tapi jangan lupa lanjutan ayat, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, tapi penduduk-penduduk negeri ini banyak yang mendustakan ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan aturan Allah. Saudara, akibatnya apa? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka, kami berikan balasan kepada mereka lantaran apa yang sudah mereka lakukan. Artinya tadi beriman bertakwa kepada Allah, Allah berkahi. Sebaliknya, mendustakan Allah, saudara, dia tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kirim azab. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu kalau terjadi aneka ragam musibah di negeri kita, yuk sama-sama kita introspeksi diri. Tapi baiklah, sebelum saya akhiri singkat saja, tapi jangan juga gara-gara saya ngomong begini langsung kita mentuduh, oh ini yang di Aceh azab nih, oh ini yang Sumatera Barat azab nih, oh ini yang di Sumatera Utara azab nih. Tunggu, jangan gampang sembarangan kita nuding menilai. Saudara, musibah itu, saudara, kullu amrin makruh. Setiap perkara yang menimpa kita yang kita tidak suka, itu namanya musibah, saudara. Musibah bentuknya macam-macam. Penyakit itu musibah. Kita dicaci maki orang, itu musibah juga. Kita difitnah orang, musibah, saudara. Nah, begitu juga terjadi bencana, itu adalah musibah. Tapi musibah ini, saudara, dia merupakan peringatan, azab, saudara, atau ujian? Jawabnya tergantung yang menerima musibah. Kalau yang mendapat musibah, para rasul, para nabi, para aulia, para wali, para solihin, para muttaqin, orang-orang yang bertakwa, para mukminin, orang-orang beriman, orang-orang solihin, orang-orang yang baik, dapat musibah, maka musibah itu adalah mihnatun, imtihan, ujian. Makanya hamba Allah yang paling banyak ujiannya tuh yang pertama kali adalah para ambiya, saudara. Ambiya dulu yang paling banyak ujiannya, saudara. Bahkan ujiannya lebih berat daripada manusia-manusia biasa. Nah, kalau kelompok ini menerima musibah, saudara, dipastikan itu ujian. Kenapa mereka diuji? Supaya kedudukan mereka semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi musibah itu bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang solihin untuk liraf'i darajatihim, untuk diangkat kedudukan mereka, saudara. Alhamdulillah. Makanya orang-orang solihin kalau diuji begitu, saudara, hampir nggak ada yang nggak lulus, saudara. Hampir semuanya lulus karena dasarnya memang sudah kuat. Mukminin, sobirin, syakirin, saudara. Nah itu kelompok yang pertama, ujian buat kelompok yang begitu tuh. Yang kedua, ada kelompok, saudara, dia muslim secara umum baik, tapi kadang-kadang masih suka maksiat, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang males mau ibadah, nah kadang-kadang gampang tergoda, jatuh juga ke lembah maksiat. Tapi secara umum dia baik, saudara. Masih banyaklah kebaikannya. Kena musibah, maka musibah itu adalah inzar, peringatan. Kenapa Allah berikan peringatan? Allah masih sayang sama kelompok ini. Diberikan peringatan supaya insaf dan sadar, saudara, agar yang bersangkutan, saudara, meningkatkan kebaikannya, saudara, dan menstop keburukannya. Nah kalau sudah begitu, saudara, orang-orang kelompok ini begitu dapat peringatan, dia sadar, dia tobat, dia kembali ke jalan Allah, insya Allah musibahnya akan menjadi tathhiruz dzunub, menjadi pencuci dosa. Nah, makanya kelompok ini kalau dapat peringatan, oh ini peringatan nih dari Allah, buru-buru tobat, buru-buru tobat. Nah kalau tobat, dosanya Allah ampuni, tingkatkan kebaikannya. Nah kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, saudara, yang ketiga, orang-orang yang nggak ada kebaikan dalam dirinya di sisi Allah dan Rasulnya. Seperti siapa? Orang-orang kafir yang mengingkari Allah dan Rasulnya, orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah, saudara. Begitu juga orang-orang ahlul ma'asi, saudara, orang-orang yang hidupnya diisi dengan maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah mau berbuat baik, setiap hari kerjaannya judi, nenggak minuman keras, saudara, berzina, mencuri, menipu, berbohong, korupsi, semua kejahatan dia lakukan, nggak ada kebaikan dalam dirinya, saudara. Kalau kelompok ini, saudara, mendapatkan musibah, itu adalah azab yang Allah kedepankan di dunia ini, saudara, sebelum dia masuk ke akhirat. Dan azab akhirat asyad, lebih keras lagi, saudara. Na'udzubillah, men. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, kalau orang-orang solihin dapat musibah, namanya ujian. Nah, kalau orang-orang yang baik tapi masih suka-suka miring begitu, saudara, kena musibah, namanya peringatan. Tapi kalau yang tiap hari maksiat kena musibah, namanya azab. Lucunya, saudara, ada preman sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tiap hari maksiat, tahu-tahu dapat musibah. Ditanya temennya, kenapa lo? Gue lagi diuji nih sama Allah. Innalillahi. Saudara, orang alim saja, orang soleh, aulia, kalau lagi dapat musibah nggak berani bilang dirinya diuji, takut kalau itu azab, saudara. Orang-orang solihin, aulia, saudara, yang udah deket nih sama Allah nih, para nabi, dan kalau dapat musibah, mereka takut kalau Allah marah kepada mereka. Mereka takut kalau itu azab. Mereka istighfar, saudara. Preman yang tiap hari maksiat, mabok, zina, judi, saudara, begitu sakit, gue lagi diuji nih sama Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada yang begitu bilang, lu bukan lagi diuji, lagi diazab. Enak aja lagi diuji. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah tapi yang diazab begini beruntung kalau mereka masih ada kesempatan taubat, saudara. Begitu dapat azab sekian, dia sadar, ya Allah, memang aku punya dosa banyak, ya Allah, aku nggak pernah ingat Engkau, ya Allah, aku nggak pernah sholat, aku nggak pernah puasa, ya Allah, tubtu ilaik, aku taubat kepada Engkau, ya Allah. Oh, kalau yang namanya tobat, Pak, Bu, dosa setinggi gunung, dosa seluas samudra, asal kita datang kepada Allah dengan taubat yang nasuha, niscaya Allah pasti akan menerima taubat kita. Nah, jadi sekali lagi, saudara,
Jadi musibah-musibah itu begitu. Maka itu kalau ada yang tanya, ini musibah di Aceh bagaimana nih? Ini masuk yang mana? Musibah di Sumatera Utara masuk yang mana? Musibah di Sumatera Barat masuk yang mana? Kita kembalikan kepada yang menerima musibah, saudara. Orang-orang baik di Aceh banyak, orang-orang solihin di Sumatera banyak. Mereka yang kena musibah ini, mereka diuji oleh Allah. Mudah-mudahan, saudara, kedudukan mereka semakin dekat kepada Allah. Lalu bagi orang-orang masyarakat biasa yang kadang-kadang baik, masih ada sedikit banyak perbuatan jahatnya, saudara, ya ini peringatan. Mudah-mudahan mereka insaf, sadar, tidak lagi melakukan kemunkaran, taubat, kembali ke jalan Allah. Insya Allah juga mereka minas sholihin, dan mudah-mudahan musibah tadi menghapus dosa mereka semua. Amin ya Rabbal. Nah, adapun musibah ini, saudara, mengenai orang-orang yang jahat, yang melawan Allah, menentang Nabi, saudara, nggak ada kebaikan dalam kehidupannya. Inilah azab yang Allah dahulukan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat lebih keras, lebih pedih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, karena itu tadi ada himbauan, yuk rame-rame kita bantu Aceh, setuju tidak? Bantu Sumatera, setuju tidak? Betul? Nah, jadi saudara, sampai hari ini saya dan kawan-kawan di FPI serta juga di beberapa ormas Islam lain masih terus merayu, membujuk, mendorong Bapak Presiden kita, pemerintah kita agar mau menyatakan bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara serta Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Kenapa? Karena kalau dijadikan sebagai bencana nasional, maka pintu bantuan dari luar negeri terbuka. Kalau enggak bisa. Saya kasih contoh, kemarin ada bantuan 30 ton bantuan dari Uni Emirat Arab, saudara. Udah sampai, saudara, ke Medan. Wali kota udah siap terima, tapi pusat larang karena bukan bencana nasional. Kalau bukan bencana nasional harus izin menteri, izin presiden, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya bantuan 30 ton dikembalikan. Ini apa, saudara? Enggak apa-apa, enggak jadi bencana nasional, enggak apa-apa kalau betul-betul pemerintah kita sanggup, mampu, dan benar kerja ke bawah. Silakan. Tapi kalau cuma lapor yang enak-enak aja sama presiden, bahkan presiden dibohongin, saudara. Apa cerita aja? Pak, listrik udah nyala, ternyata belum nyala. Nanti lapor lagi, Pak Presiden, semua mayat sudah diurus, sudah dikubur, nggak ada mayat lagi. Presiden percaya, oh kalau gitu udah selesai, tidak usah ada bencana nasional. Sementara masih banyak mayat yang belum ditemukan sampai saat ini, saudara. Yang tertimbun, tadi Habib Hanif cerita di atas mimbar, ada 3 desa. 3 desa tuh berapa orang, saudara, berapa kakak. Jadi sekali lagi, saudara, bencana nasional nggak usah malu. Oh, sebut bencana nasional malu, jangan. Kalau ngutang boleh malu, betul. Ngutang triliun-triliunan nggak malu, nerima bantuan malu. Iye, lu iyenya kurang kompak lu. Insya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Tahun 1992 terjadi tsunami di Nusa Tenggara Timur, saudara. Begitu terjadi tsunami, Presiden Soeharto mendapatkan berita, langsung diumumkan bencana nasional. Selesai, hanya dalam sekian minggu selesai. Yang rusak dibangun kembali, jalan dibangun kembali, jembatan dibangun kembali, saudara. Selesai, enggak ada ribut-ribut. Di tahun 2004, saudara, terjadi tsunami di Aceh, saudara. Hari ini terjadi tsunami, saudara. Malam itu juga diumumkan oleh Presiden SBY sebagai bencana nasional. Besoknya, saudara, bertonton bantuan datang dari semua negara. Selesai rapi. Saya dengan kawan-kawan 1.300 laskar kita bawa dari Jakarta, saudara, berangkat ke Aceh, ikut kerja. Bantuan luber dari mana-mana, saudara. Tapi sekarang, saudara, nah, giliran ada mau bantuan, bilangnya enggak, kita masih mampu. Kita masih mampu. Kita masih mampu. Kita masih mampu, dari mana mampu? Kalau mampu jembatan udah beres. Kalau mampu tuh mayat udah selesai semua diangkat dalam waktu singkat, betul? Jangan malu, saudara. Ada lagi menteri pakai ngeremehin.
Bantuan Malaysia nggak seberapa. Kecil itu kecil. Sombongnya saudara. Malaysia tetangga kita, saudara, beretikat baik, kirim bantuan sekecil apapun, terima kasih. Betul, betul. Nggak ada terima kasihnya, makanya PLN nggak seberapa. Itu aku pengen kepret aja loh. Jamaah ini nanti ini bantu untuk Aceh 1.000 perak, 2.000 perak, bagus tidak? Wajib gak disyukuri? Jangan sampai ini menteri dengar. Lu nyumbang 1.000, nih menteri jangan dengar. Kalau nih menteri dengar, 1.000. Udah pokoknya Masjid Madinah kirim aja, jangan ngomong, jangan diberitain. Kalau nih menteri dengar gawat. Itu orang Karang Tengah kecil. Kacau tidak? Kacau tidak? Apa orang begini layak jadi menteri? Ada lagi menteri yang lain, saudara, lagi rapat nih. Apa dia ngomong? Kita ini udah siapin apa namanya kapal Hercules. Ya nanti kita berangkat nikmatinnya gitu kapal Hercules, bisa foto-foto sambil tamasya. Apa lu punya kerja? Saudara mau ngebantuan yang dipikirin ikut tamasya pakai Hercules. Yang dipikirin mau foto-foto, saudara. Kesana bantu. Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi ini para menteri ngomongnya udah seenak-enaknya, saudara. Ada lagi kejadian, saudara. Kejadian presiden mau datang. Ini udah 2 minggu nggak ada tenda yang gede-gede. Begitu presiden mau datang, langsung dirapihin, tenda berdiri semua. Ada lagi yang lebih unik, saudara. Presiden datang untuk yang kedua kali apa 3 kali waktu itu, lampu semua nyala. Begitu presiden pulang, mati lagi tuh lampu. Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Sedih kita, jangan begitu dong, betul? Baik, sebagai penutup saya mau ingetin semua, saudara. Saya yakin insya Allah husnuzon saya baik dan benar, mudah-mudahan, amin. Saya berhusnuzon, saudara. Bapak Presiden itu, saudara, punya perhatian besar terhadap bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan saya yakin beliau setuju ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Tapi yang jadi persoalan, ada pembisik-pembisik manusia di sekitar dia yang mempengaruhi presiden, saudara, supaya jangan dinyatakan sebagai bencana nasional, saudara. Kalau ada yang bertanya, Habib yakin dari mana? Saya yakin karena di bulan Oktober tahun 2015, ketika itu Prabowo belum jadi presiden, saudara. Di 2015, waktu itu terjadi bencana di Riau, bencana karhutla, kebakaran hutan dan lahan, saudara. Ribuan hektar kebakar, saudara. Nah saat itu presidennya Jokowi, presiden lambat, saudara. Kerjanya nggak cepat, saudara. Akhirnya apa? Prabowo menulis di akunnya, saudara. Beliau tulis sendiri di akunnya, saudara. Apa beliau katakan? Ini harus segera dinyatakan sebagai bencana nasional agar bantuan dari luar negeri segera datang. Jangan kita tunda-tunda. Ini berbahaya. Artinya apa? Saya pernah baca itu, hari ini pun jejak digital itu tetap ada. Saya percaya bahwa Prabowo tahu tanpa dinyatakan sebagai bencana nasional berat bagi pemerintah untuk mengatasinya, saudara. Tapi kenapa kok Prabowo sampai saat ini nggak mau menyatakan sebagai bencana nasional, saudara? Nah di sini saya suuzon kepada orang-orang yang memberikan bisikan atau laporan asal Bapak senang, saudara. Oh tapi Habib kan nggak boleh suuzon kalau nggak ada bukti, ada korinahnya, saudara. Kalau Prabowo ini dibohongin, buktinya mana? Ya itu tadi yang saya cerita, depan presiden, depan wartawan, di hadapan masyarakat. Presiden nanya langsung, bagaimana listrik Pak Menteri? Udah nyala semua, Pak. 90% semua udah nyala. Padahal masih mati. Itu dia ngomong begitu apa? Asal presiden senang, saudara. Depan presiden, depan rakyat, depan TV, dia berani laporan asal Bapak senang, walaupun harus bohong. Nah kalau depan TV berani, apalagi di belakang
TV. Makanya tadi Sigri tahu nih, jangan-jangan pembisiknya lapor Pak Presiden. Pak Presiden panggil deh orang-orang dekat. Bagaimana Aceh? Udah beres Pak. Bagaimana tenda-tenda? Rapi Pak. Bagaimana makanan-makanan? Udah tertanggulangi Pak. Bagaimana listrik? Udah nyala semua Pak. Bagaimana jembatan-jembatan yang rubuh? Udah beres, udah nyambung. Sama gedebong pisang dari nyambungnya. Ya pokoknya laporan yang penting Bapak Presiden senang. Oh begitu. Terus Presiden tanya, jadi kalau begitu apa perlu nyatakan bencana nasional? Nggak usah Pak, nggak usah. Itu urusan kita lah. Kita kan cinta Bapak, kita bela Bapak, kita yang beresin. Luar biasa sudah. Makanya Presiden sampai sekarang nggak mau menyatakan bencana nasional. Nah kalau ada yang tanya, Habib, kenapa ada oknum-oknum yang takut kalau di sana dijadikan bencana nasional? Kenapa takut saudara? Karena kalau jadi bencana nasional, gelombang bantuan dari luar negeri datang. Bukan bantuannya yang mereka takut. Kalau sudah dibuka, jurnalis internasional akan datang semua saudara. Peneliti seluruh dunia akan datang saudara. Di samping mereka membawa jutaan ton bantuan, mereka juga membawa peneliti, penyidik, pemeriksa, jurnalis saudara. Mereka mencari kenapa ini hancur begini. Oh ini karena banjir. Kenapa bisa banjir? Oh karena hutannya gundul. Kenapa gundul? Oh karena ada program ini dan program itu. Siapa yang buat program? Dan yang buat programnya pemerintah. Siapa yang tanda tangannya? Oh ini yang ngerjain adalah perusahaan. Apa nama perusahaannya? Siapa pemilik perusahaan? Nah terus dari mana tuh dia punya izin? Siapa nanda tanganin izinnya? Dibongkar semua saudara. Jadi banyak yang takut kalau itu semua dibongkar. Mereka semua masuk penjara. Jadi rakusnya mereka, serakahnya mereka, bahkan jahat sudah mereka rakus, sudah mereka serakah saudara. Banyak rakyat jadi korban. Begitu membantu saudara, mereka pura-pura jadi korban juga. Kurang ajar, biadab. Orang yang tahu diri saudara, orang yang tahu diri, oh saya salah, ini penyebabnya saya menggundulkan hutan. Dia tahu diri, dia turun, dia bantu saudara. Bukan malah dia mencoba melarikan diri, mencoba menutup diri, mencoba menutup pintu investigasi, bahkan ngebohong kepada Presiden. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah akhirnya saudara, saya ingatkan yang paling penting, hati-hati ya. Hati-hati, kita dengan Aceh baru punya perjanjian damai 20 tahun saudara. Hati-hati, sebelum 20 tahun dulu Indonesia sama Aceh perang saudara. Bertahun-tahun perang, saling tembak, saling culik, saling bunuh. Dan banyak orang tidak berdosa jadi korban, perempuan, anak-anak saudara. Hati-hati, jangan sampai kalau Aceh tidak diperhatikan, nanti mereka kecewa. Kalau mereka kecewa, nanti mereka keluar dari perjanjian. Kalau mereka keluar dari perjanjian, mereka akan angkat senjata lagi untuk lawan Republik Indonesia, saudara. Dan ingat, hari ini saudara, suara-suara minta Aceh merdeka itu meluas. Yang tadinya dulu nggak mau Aceh merdeka, sekarang jadi mau. Saudara, kenapa? Karena mereka merasa, kenapa kami nggak diperhatikan? Padahal harta kekayaan Aceh banyak dibawa ke pusat. Minyak kami disedot, gas kami disedot, emas kami disedot, yaitu tambang kami disedot. Kenapa begitu kami susah? Mencairkan bantuan aja juga susah. Hati-hati. Saya hanya berikan peringatan kepada pemerintah pusat, kalau besok Aceh marah, mereka bergerak, angkat lagi senjata, jangan salahkan bangsa Aceh. Introspeksi diri, saudara. Saya ini pulang pergi bolak balik capek ke Aceh saudara. Bukan mengeluh, bukan. Saya ke Aceh dalam rangka apa? Untuk merangkul mereka. Dari dulu mereka mau merdeka, saya nasihati jangan. Yuk kita bersatu. Mereka mau bergerak, kita nasihati jangan. Perang itu tidak indah, damai itu indah. Sampai kemarin hampir-hampir mereka bergerak mau merdeka gara-gara soal 4 pulau saudara. Saya terbang lagi ke sana, kumpulkan umat di lapangan, ribuan yang hadir. Kita bujuk mereka, kita ajak diskusi tokohnya, para ulamanya, adem saudara.
Nah sekarang mereka minta bantu dong. Pemerintah pusat, saya yakin Prabowo-nya, Menteri Keuangannya, saudara, udah menyiapkan dana. Bahkan Menteri Keuangan sudah mengatakan ada 60 triliun yang siap diturunkan ke Aceh. Lekas segera. Ini kadang-kadang bantuan dari atas ke bawah, saudara. Ini lewat pintu-pintu, saudara. Di setiap pintu disunat-sunatin, saudara. Sampai di bawah tinggal ampasnya doang. Udah ngaku aja lah di Indonesia begitu, betul? Betul. Kalau perlu 60 triliun biar Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya bawa langsung itu uang ke Aceh, bawa langsung ke Sumatera Utara, bawa langsung ke Sumatera Barat. Bikin satu tim yang independen mengawasi penggunaan dana tersebut. Tidak boleh dikorupsi, saudara, betul? Kadang-kadang ini koruptor puhat betul, saudara. Sampai duit bencana dimakan juga. Sudah cukup segitu deh, karena saya lupa saya lagi sakit. Iya nih, jangan nih Kiai Abdul Rasyid suka jadi provokator juga. Tapi beliau tadi ngaku, Habib, anak provokator kebaikan. Alhamdulillah, ya sudah, pokoknya kalau cerita itu kita doain aja lah. Mudah-mudahan Pak Prabowo dijaga oleh Allah, dijauhkan dari pembisik-pembisik yang jahat, pembisik-pembisik yang rakus, pembisik-pembisik yang serakah, supaya beliau dapat taufik hidayah menjadi pemimpin yang baik. Dan kita baca suratul Fatihah agar Aceh, saudara, Sumatera Utara, Sumatera Barat dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diganti bencananya dengan kebahagiaan, dimudahkan segala urusan mereka. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saudara, saya minta kerituannya membaca surat Al-Fatihah untuk kesembuhan orang tua kita, guru kita, tokoh kita, saudara, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan sedang kritis, yaitu Bapak Profesor Kiai Haji Amal Zarkashi. Nah, itu keluarga besar daripada pendiri Pondok Pesantren Gontor, saudara. Nah, beliau sedang sakit, kita doakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala an yashfiyahu sifaan ajilan kamilan taman syamilan sifaan la yughadiru sakaman wala alama bikulli lutfin wa khairin wa afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Selanjutnya, saudara, saya minta Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi kasih mic-nya, nanti Hanif ikut bantu juga. Karena ini musibah luar biasa besarnya di Indonesia, dan tentunya musibahnya bukan hanya di Sumatera aja. Kemarin ini Bandung juga ada banjir bandang, saudara, di Bogor, Sukabumi, di Bandung, kemudian Gunung Selamet, saudara, Gunung Semeru ada erupsi dan lain sebagainya. Ini bencana di mana-mana. Nah, kita sebagaimana tadi saya ingatkan, yuk tingkatkan iman, tingkatkan takwa, jauhkan diri dari segala maksiat. Nah, maka itu saya minta sekarang Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi membacakan qasidah yang isinya doa, saudara, yaitu qasidah Qul ya Azim, saudara. Qul ya Azim. Ya Azim itu yang maha agung, yaitu Allah. Kita minta kemudahan dari Allah, kita minta kebahagiaan dari Allah, kita mintalah segala urusan kita dimudahkan. Qul ya Azim. Habis itu sama-sama kita ikuti dan sama-sama kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar doa dalam qasidah ini Allah kabulkan, yang di surat Al-Baqarah dan seterusnya. Nah, tafadhal. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu همّ
اسمك يا عظيم. Sambil baca ini kita kumpulkan dana buat bencana Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Setuju? Itu satu. Kedua, ini yang dibaca nggak main-main. Qul ya azim, katakanlah ya azim, wahai yang maha agung. Katakanlah wahai yang maha agung, antal azim, engkau ya Allah sungguh maha agung. Qad hammana hammun azim, telah menimpa kami yaitu kesedihan yang luar biasa, kegelisahan yang luar biasa, begitu azim. Kemudian kita katakan lagi wa kullu hammin, dan setiap kegelisahan, kesulitan yang bagaimanapun juga yahun, akan menjadi mudah, akan menjadi ringan bismika ya azim, dengan namamu wahai yang maha agung. Artinya bagus tidak? Bagus tidak? Jadi sambil baca sambil resapi semua. Lanjut lagi. Qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin hammana ya bismika ya azim antal azim في الأزل الله أنت اللطيف لطيف ولم تزال أنت العظيم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف ولم تزل الله من غيرك عز وجل أهون في اسمك يا عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يا باسمك يا عظيم يا ربنا بصوت الفاتحة وبالرجال رجال الصالحات اجعل أمورنا ناجحة نحن وكل المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يا باسمك يا عظيم يا ربنا بصوت البقرة وبالرجال رجال العشرة يا
بصوت البقرة وبالرجال رجال العشرة اجعل أمورنا ميسرة نحن وكل المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا يا مرتدي اسمك يا ربنا بصوت المائدة وبالرجال رجال السجدة يا ربنا بصوت المائدة وبالرجال رجال السجدة اجعل أمورنا فائدة نحن وكل المسلمين قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم من همنا يا هنا باسمك يا عظيم ربنا بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان بلغنا رمضان ربنا بارك لنا في رجب وشعبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصلنا مقاصدنا قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل يا رب من همنا يا هنا باسمك يا عظيم
ala nabi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan doa kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah wa bi barakat suratil Baqarah wa barakat suratil Maidah wa bi barakatil Quran. Wajahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahaba wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Mudah-mudahan Allah terima semua doa kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf jangan ada yang selaman, cukup bil gulub. Kita sama-sama insyaallah Allah berkahi. Jadi enggak usah ada yang selaman. Biarkan yang langsung pulang ke rumah masing-masing. Insyaallah Allah berkahi kita semua. Sekian, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.